dadu. Kalau lempar dadu itu adalah 1/6, ya kan? Kita tahu terdistribusinya kalau kita bilang dia seperti ini ya. Mungkin kalau dibilang uniform, tapi uniformnya diskrit ya, bukan uniform yang begini itu, tapi dia diskrit ini. Tapi kalau kita lakukan 2 kali lemparan, 3 kali lemparan dan seterusnya gitu ya, atau bukan lemparan banyak dadunya, maka kita bisa mendapatkan suatu pola yang seperti ini ya, seperti yang dilakukan di sini. Sehingga kita akan mendapatkan suatu barangkali kita mendapatkan suatu nilai min yang baru dan standar deviasi yang baru gitu ya. Dan berapakah itu gitu ya? Kalau kita lihat dari sini itu bisa didekati dengan kalau untuk minnya itu adalah sama ya. Tapi kalau untuk standar deviasinya ada suatu perubahan. Jadi kalau kita lihat di sini kan deviasinya lebar ya 1 sampai 6 gitu. Tapi begitu dilempar 2, 3 dan seterusnya dia makin terjadi suatu perubahan bentuk standar deviasi. Sehingga standar deviasinya membutuhkan suatu koreksi ya, kalau kita bilang akar N di sini atau mana rumus bakunya. Nah, di sini ya. Sebentar, untuk 2. Oh, yang ini tadi. Yang di sini tadi. Nah ini ya rumus ini. Kita mendapatkan bahwa standar deviasi variansnya itu adalah per N, maka standar deviasinya adalah standar deviasinya per akar N. Itu asal mula dari bagaimana dalam sampling. Kalau nggak salah ini ada pernah keluar dalam soal UTS yang tahun lalu sepertinya ya. Seingat saya ini keluar, sehingga simpel sih sebenarnya ya. Tapi nanti kita coba lihat soal atau Anda coba lihat sendiri ya soal yang kemarin PR kita kan cuma nomor 1 sampai nomor berapa? 4 ya. 5 sampai 6-nya itu ada topik tentang yang berikutnya gitu. Kemudian saya lanjutkan center limit theorem itu sudah minggu yang lalu. Nah, di sini ada estimator ya, estimator yang kita sebut sebagai point estimator atau estimator titik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Konsepnya sebenarnya poin estimator itu adalah untuk mengetahui parameter-parameter dari suatu apa ya, kondisi bukan kondisi saya bilang, suatu percobaan ya, suatu kejadian yang awalnya kita punya suatu parameter yang berbeda. Contohnya begini nanti. Di poin estimator ini kita akan melihat untuk setiap jenis distribusi peluang itu bisa beda-beda gitu. Nah, nanti tergantung adalah dari data-data tersebut, kalau saya asumsikan atau kita menggunakan distribusi tertentu gitu ya, distribusi X gitu misalkan yang kita nanti tentukan, maka parameternya berapa gitu, atau parameternya sebenarnya dihitung bagaimana. Contoh misalkan, riset saya itu memiliki suatu data yang kemudian menurut paper ya, menurut para ahli itu dikatakan dia mengikuti distribusi eksponensial. Padahal distribusi eksponensial itu memiliki berapa parameter ya? 1 ya Bapak Ibu ya, lambda kalau nggak salah. Sehingga bagaimana kita mencari atau menentukan lambda tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai point estimator nanti. Atau jangan eksponensial ya, barangkali agak asing. Normal, distribusi normal kita punya berapa parameter? 2 ya, mu sama sigma. Ya, mu sama sigma. Nah, mu sama sigma itu dari data yang sudah kita dapatkan, itu bagaimana kita mendapatkan hasil mu dan sigmanya gitu. Dan ini juga untuk distribusi yang lain gitu ya. Di sini ada teori-teori nanti yang bisa dipahami bahwa ada kondisi yang kita sebut sebagai bias atau unbiased ya, atau bahasa Indonesia bias gitu ya, bias atau unbiased gitu. Apakah estimator saya bias atau unbiased gitu ya, unbiased kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini ada teori-teorinya yang untuk menjelaskan apakah suatu estimator itu unbiased ya. Berarti kan unbiased itu yang bagus gitu ya, unbiased yang bagus. Sehingga kita
dari suatu kejadian atau suatu random variable itu dengan min mu gitu ya, kemudian variansnya adalah sigma kuadrat ini, maka kita bisa mencari berapa nilai parameter atau estimator yang sesuai dengan data tersebut. Gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi teori-teori seperti ini kita skip aja, ya kita akan memahami. Jadi di sini contohnya begini, paling enak nanti contoh soal ya. Nanti di buku Montgomery ini ada banyak, seperti biasa banyak contoh soal, dipelajari saja dari sana sehingga maksudnya gitu ya, maksudnya poin estimator itu ngapain sih gitu ya. Di sini teori sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di mana kalau kita menggunakan estimator itu gitu ya, dari suatu X ini adalah mu. Oke, yang kita tahu ya, mu itu kan berarti nilai rata-rata sebenarnya ya. Jadi berapa jumlah mu-nya, kemudian nah kalau setiap random variabel itu memiliki mu yang macam-macam seperti ini gitu ya, kan dijumlah terus dibagi dengan jumlah dari random ukuran dari bilangan acak tadi ya, misalkan ada n, nah berarti nanti dibagi n gitu. Jadi kalau dia kebetulan sama, mu-nya semua sama, berarti sama aja dengan si mu itu sendiri gitu. Gimana ngomongnya ya? Biasanya kan kita gini, misalkan sebuah peralatan gitu ya, komponen itu memiliki nilai rata-rata kerusakan atau apa gitu ya, nilainya sekian gitu. Maka kalau percobaan itu dilakukan independen untuk sekian kali ya, sebanyak n bilangan sampel yang kita lakukan, ya sebenarnya selama dia memiliki mu yang sama, yaitu estimator dari nilai rata-ratanya itu sama dengan si mu itu sendiri, itu maksudnya. Nah, mungkin kita coba lihat dari contoh soal ada yang di sini ya. Jadi ini ada besaran-besaran yang mungkin kita gunakan, misalkan min, median, sama trip min. Gitu. Oke, kemudian saya skip dulu. MVUE-nya saya skip dulu. Ini pengenalannya dulu. Nah, kita masuk yang namanya bukan mean square error, tapi maksimum likelihood ya, maksimum sebentar. MLE ini. Maksimum likelihood estimator. Puncak dari bab 7 ini nanti memahami tentang apa yang disebut maksimum likelihood estimator. Saya mundur sebentar, di belakang di sini ada beberapa cerita sebenarnya, ada contoh-contoh soal yang seperti di sini kan gamma distribution. Gamma distribution itu parameternya kan menggunakan R sama lambda gitu ya. Sehingga di sini dia pendekatan untuk mendapatkan nilai parameter tersebut adalah seperti ini gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini normal moment, normal estimator tadi didekati dengan suatu perumusan seperti ini sehingga dapat seperti ini. Itu kan teorinya. Nah, kemudian di ujung di sini ada yang namanya MLE, Maximum Likely Estimator, yang kemudian dibuat suatu perumusan ya. Jadi untuk setiap jenis distribusi itu nanti parameter-parameternya itu bisa dihitung dengan rumus-rumus tertentu. Gitu maksudnya. Contoh ya, satu persatu ya Pak, Bapak Ibu. Jadi Bernoulli ini kan yang pertama ya, yang kita pelajari dulu. Px 1 minus P1 pangkat minus X. Yang kalau di awal itu kita belajar binomial ya. Binomial itu kan diawali dengan Bernoulli trial. Misalkan kalau dalam 5 kali trial gitu kan, misalkan berapa peluang 2 sukses 3 gagal gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan peluangnya, jadi contohnya misalkan ada berapa peluang 3 kejadian sukses bila P-nya adalah 0,8 misalkan. Kan rumusnya seperti ini ya. Jadi peluang sukses pangkatkan X, jadi maksudnya misalkan dari 5
peluang suksesnya adalah 2 begitu ya. Berarti kan P pangkat 2 itu untuk yang sukses, kemudian yang gagal dipangkatkan yang sisanya gitu. Nah, kalau di sini kita menggunakan seperti ini karena kita rubah jadi 0 sampai 1 X-nya. Jadi P pangkat nilai 0 X di sini ya dikali dengan 1 minus P 1 min X gitu. Dari sini, dari yang Bernoulli, maksud saya kalau di binomial itu kan bentuknya menggunakan n di sini, trial gitu ya. Tapi kalau di sini Bernoulli random variable, suatu variasi dari binomial tadi gitu ya. Maka kita bisa dapatkan estimator-estimator untuk parameter-parameternya. Bernoulli distribution itu parameternya adalah P yang didapatkan dengan rumusan singkat cerita gitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi bentuknya begini, didapatkan ini ya. Kemudian normal ya. Normal itu MLE-nya itu untuk estimasi dari mu-nya itu adalah seperti ini. Ya sebenarnya sama saja nih. Jadi kalau kita lihat ini yang Bernoulli itu min-nya ya. Jadi P yang ada di Bernoulli distribution itu sebenarnya min dari suatu data gitu. Tapi di sini kan untuk meyakinkan saja gitu ya bahwa kalau kita menggunakan distribusi distribusi peluang tertentu ya, misalkan Weibull normal atau apapun, maka benar bahwa kita mengambil nilai bahwa parameternya gitu ya. Misalkan Weibull alfa, beta sama gamma gitu ya. Alfanya adalah dari data yang ada itu benar alfa kita adalah segini gitu ceritanya. Untuk rumusnya seperti ini MLE ini gitu. Oke, kita lihat lain-lainnya. Misalkan eksponensial MLE-nya ini ya, apa namanya? Lambda. Salah satu kodenya yang digunakan oleh orang statistik Bapak Ibu untuk estimator itu ada topinya ya. Jadi di sini kan ada lambda dikasih topi gitu ya. Kemudian ini sebenarnya kotak ini topi, cuma saya enggak tahu mungkin PowerPoint-nya ada error. Ini sebenarnya mu tapi dikasih topi. Kemudian yang di Bernoulli juga P dikasih topi. Dan semuanya adalah ya lagi-lagi dia adalah nilai rata-rata ya. Kecuali untuk yang ini eksponensial. Lambda itu justru kebalikan dari rata-rata, seper mu, seper rata-rata ya kalau kita lihat rumusnya di sini. Ya, mungkin pertanyaan Pak, kalau ini dijadikan suatu dalam kasus real, gitu ya, katakanlah Anda mengerjakan tesis nanti, kemudian menggunakan suatu distribusi tertentu, gitu ya, maka sebenarnya yang diajarkan di MLE ini adalah rumusnya tinggal pakai, gitu ya, rumusnya tinggal pakai dari kalau penurunannya itu seperti ini, gitu ceritanya, ya. Dan kemudian lupa tadi kok dinyatakan likelihood function, gitu ya, atau likelihood estimation maksimum gitu, karena sebenarnya rumusan dari mencari parameter ini itu ada rumusnya seperti ini. L dari likelihood functionnya adalah seperti ini, kemudian diambil maksimumnya gitu, gitu ceritanya gitu ya. Singkat ceritanya adalah didapatkan yang nanti ya sebenarnya sama dengan metode statistik, misalkan mencari rata-rata gitu ya. Ini Bernoulli normal, eksponensial, ini teoritis saja. Kemudian, nah ini untuk bagian tadi mu-nya, bagian min-nya. Sekarang standar deviasi atau variansnya. Itu penurunannya seperti ini didapatkan. Sebenarnya rumusnya ya kayak biasanya kita mencari mu sama standar deviasi ya, atau mencari varian. Ini untuk normal. Kemudian ini sifat-sifat dari si MLE. Kemudian ya di sini ada sebenarnya problem-problem yang terjadi dalam perhitungan MLE. Terkadang suatu persamaan itu tidak dengan mudah kita dapatkan karena rumusnya barangkali secara
analitik itu enggak semudah yang kita bayangkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Enggak seperti ini, misalkan kalau normal, mana ya saya tunjukkan. Nah, ini ya. Wah, ini kalau memang ahli matematika gitu ya, barangkali bisa diturunkan demikian. Tapi kalau dalam permasalahan yang di sini, it may not be easy to maximize the likelihood. Jadi tidak mudah untuk mencari berapa nilai maksimumnya dari suatu fungsi likelihood gitu ya. Kemudian nomor dua, mungkin tidak mungkin diturunkan dengan mudah secara analitik tadi, sehingga kita harus menggunakan metode numerik. Apa sih contohnya? Nah, contohnya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu ada ada di example 714 di sini. Ini ada cerita sebuah distribusi uniform 0 sampai A, fx-nya ini dia mencoba mencari likelihood-nya gitu ya. Ternyata cukup rumit gitu ya. Calculus method don't work here because LA is maximized at the discontinuity. Maksimumnya di discontinuity gitu ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa A cannot be smaller than max. Maka MLE-nya adalah berapa nilai XI yang maksimum gitu kira-kira. Ya XI yang maksimum adalah A ya di sini. Jadi perumusannya seperti ini. Kemudian lanjut di sini untuk distribusi gamma gitu ya, untuk mencari berapa likelihood dari estimasi parameternya ya. Didapat simpulan begini, tidak ada no plus solution untuk R dan lambda gitu ya. Kemudian ini dia penggambarannya untuk yang gamma tadi. Nah, di bagian terakhir ini adalah untuk estimasi Bayesian. Ya ini teori saja, mungkin Bayesian itu yang distribusi normal itu ya Bapak Ibu ya. Saya skip aja ini. Ya, ini ada contoh. Sebenarnya kalau yang Bayesian estimator ini ada contoh yang bisa dibaca di example 7.16. Tapi kalau saya pikir sih ini langsung memahaminya dengan memasukkan rumus gini saja, sehingga kalau nanti keluar parameternya normalnya udah mu ya Bapak Ibu ya, didapatkan seperti ini, dapatnya 0,536 gitu. Oke, itu kira-kira untuk yang di bab 7 ya. Tapi secara sekilas saja saya yakin mungkin juga tidak banyak yang bisa kita serap detail untuk bab 7 ini ya. Maksudnya praktis saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita ngerjakan tesis gitu kan ya. Maka misalkan diserahkan kepada kita ada pengujian, data pengujian, ada 40 sampling, ada 40 hasil pengukuran gitu kan. Maka langkah-langkah yang kita lakukan biasanya apa? Kita cari nilai rata-rata dulu gitu ya. Kemudian kita nyari standar deviasi. Nah, kemudian misalkan distribusinya menggunakan distribusi, kalau distribusinya menggunakan distribusi normal, gampang. Rata-rata dengan menggunakan Excel tadi itu, ya itu minnya gitu kan ya, estimasi dari parameter normalnya. Kemudian variansnya atau standar deviasinya ya hasil perhitungan statistik tadi ya, mendapatkan nilai. Itu kalau kita pakai normal. Tapi kalau misalkan menggunakan katakanlah distribusi gamma atau Weibull gitu ya Bapak Ibu ya. Data kita ada 40, kita rata-rata kan, kita dapatkan varian, kita bisa dapat standar deviasi. Nah, kemudian untuk menerjemahkan dalam alfa sama betanya di Weibull, nah itu menggunakan rumus-rumus yang mungkin sudah kita pahami ya. Contoh misalkan saya buka di sini Weibull distribution. Nih, distribution Weibull. Yep. Ya, ini kan versi buku siapa namanya Wikipedia ya, Wikipedia. Mungkin kalau buku lain kita lihatnya alfa sama beta. Maka di sini parameter dari ini alternatif dari parameternya ya. Parameternya misalkan di sini adalah K dan lambda, gitu ya, K dan lambda.
yang mungkin alternatifnya menggunakan B sama beta sama alfa kalau nggak salah di bawah sini. Tapi oke, saya ke Wikipedia ini aja ya. K dengan lambda. Nah, sekarang dari data kita, saya dapat min, saya dapat varian standar deviasi. Terus K-nya berapa gitu ya. Itu ada rumusnya sebenarnya yang mungkin ada di bawah sini. Sehingga itu toh ininya apa parameternya ya yang kita gunakan. Itu K-nya, itu lambdanya gitu ya. Seperti itu yang dimaksud dengan bab 7 ini gitu ya. Nah, cuma kan kadang-kadang apa ya benar gitu ya, apa ya benar data kita itu memang seperti itu. Nah, kalau khususnya di elektro biasanya mungkin kalau saya ada di sistem tenaga ya terus terang aja dosen-dosen biasanya tidak mempermasalahkan data statistik. Saya nggak tahu apakah ini kejelekan kita atau mungkin ya memang karena kita sederhanakan begitu ya. Misalkan tugas akhir mahasiswa S1 atau tesis mahasiswa S2 ini tentang misalkan mencari berapa efisiensi matahari ya solar panel gitu ya dalam suatu sistem tenaga listrik yang membutuhkan tenaga surya untuk menghasilkan suatu daya gitu ya. Misalkan aja didapatkan data apa ya, misalkan iradians dari matahari gitu ya, atau data statistik. Nah, kalau terus terang aja dalam sidang tugas akhir, sidang tesis itu barangkali kita tidak mempermasalahkan itu datanya, paling ya datanya benar nggak ngambilnya kan gitu ya. Kemudian setelah data itu ada, benar ngambilnya, oke. Terus gimana secara teknisnya biasanya? Yang ditanyakan justru hal-hal yang berkaitan dengan ya tentang teknik elektronya ya, misalkan daya dan sebagainya. Tapi sangat jarang sekali, atau menurut saya bahkan mungkin tidak pernah gitu ya, kita menanyakan tentang apakah sudah benar ini bahwa ngolah datanya seperti itu. Jangan-jangan asumsinya misalkan ya, mengasumsikannya pakai normal, itu keliru, tidak boleh, harusnya pakai log normal gitu, barangkali seperti itu ya. Tapi itu jarang sekali bapak-bapak ibu-ibu ya. Sehingga maksud saya kalau ada kekhawatiran misalkan ini benar apa enggak gitu ya hasil pengolahannya. Nah, tapi ya sebaiknya sih ya, sebaiknya data itu memang harusnya ada suatu proses statistik gitu ya. Nah, terus dalam proses statistik ini paling gampang ya, karena kita kan buta dengan statistik secara detail ya. Barangkali cuma taunya min, median, varian, standar deviasi, cuma gitu-gitu aja gitu. Ada software-software yang mungkin saya sudah pernah cerita, ada Minitab, SPSS gitu, yang tinggal masukkan datanya, nanti keluar hasil-hasil yang bahkan sampai uji tes dan sebagainya itu bisa keluar gitu ya. Ya, saya kira itu pesan sponsornya untuk yang bab 7 ini ya. Artinya kalau nanti Bapak Ibu melakukan eksperimen atau untuk tesisnya gitu ya, bahwa ya kita percaya aja deh bahwa datanya sudah benar gitu ya. Cuma nah yang ditanyakan hal-hal yang lain kan ya, yang berbau elektronya gitu ya. Misalkan Telkom yang berbau Telkomnya. Mungkin dari teman-teman telematika justru yang dicari adalah komputasinya seperti apa gitu ya. Itu sudah benar apa tidak gitu. Oke. Nah, saya lanjut ke bab 9 ya. Di sini kita belajar tentang hipotesis. Kalau kita ingat waktu di awal kuliah ini saya nampilkan gambar dokter yang memeriksa kehamilan seseorang gitu ya. Ada seorang pria dikatakan, oh, kamu hamil gitu. Terus ada seorang wanita hamil yang didiagnosa, yang diberi hipotesis kamu tidak hamil gitu. Yang pertama ada tipe 1 error tipe 1, yang kedua adalah error tipe 2 gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang itu. Jadi ya, hipotesa ini nanti erat kaitannya dengan kita ya, khususnya Bapak-bapak Ibu-ibu di S2 ini untuk melakukan suatu riset. Mungkin kalau di S1 itu katakanlah risetnya ya masih sekedar bagaimana mahasiswa itu memahami suatu metode penelitian ya, metode ilmiah, bagaimana permasalahan,
kemudian melakukan biasanya membuat suatu hipotesis dulu ya, bahwa misalkan kalau sinar matahari makin besar, maka listriknya akan semakin besar dengan hubungan linear, misalkan seperti itu. Kan suatu hipotesa-hipotesa ya, suatu dugaan-dugaan yang kemudian kita harus cek benar apa enggak gitu ya. Ya, seperti itu ya yang kira-kira gambaran hipotesa. Nah, di sini ada ininya ya, ada pesan-pesannya bahwa struktur engineering decision membuat tes hipotesa, kemudian ada pengujian yang dinamakan tes Z, T-test gitu ya, dan sebagainya di sini. Ini yang nanti kita harus pahami gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah seperti ini. Statement about the parameter of one or more population. Jadi kalau ada suatu populasi, ya, kemudian kita bisa dapatkan data-data statistiknya, paling gampang min-nya ya, min-nya. Kemudian kita melakukan suatu dugaan terhadap si parameter tersebut. Gitu. Apakah nanti, atau paling gampang kita lihat contohnya saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di sini ada kasus namanya apa ini? Ada suatu solid propellant gitu ya, propellant yang digunakan untuk memberi tenaga sistem air crew untuk bisa escape gitu ya. Ya, taruh kata aja di sini ada suatu bilangan acak yang namanya burning rate ya. Dan itu ada datanya gitu, Bapak-bapak misalkan ya. Kemudian yang kita penasaran adalah min-nya. Nah, di sini ada suatu hipotesis seperti ini. Kita penasaran, we are interested in deciding apakah iya atau tidak bahwa nilai min dari burning rate itu adalah 50 cm per second. Nah, seperti itu kira-kira gambaran tentang hipotesis statistik. Atau contoh lain ya, barangkali hipotesa saya mahasiswa S1 teknik elektro itu tinggi rata-ratanya 165 cm, nah gitu ya. Itu hipotesa saya, dugaan saya. Nah, kemudian kan kita uji nanti ya, apakah benar atau tidak. Tentunya berdasarkan data gitu ya. Nah, nanti ada istilah yang kita sebut sebagai H0 sama H1 ya. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah pernah belajar tentang statistik atau bahkan menggunakan ini, rasanya nanti sudah paham ya apa yang disebut sebagai H0, yang disebut sebagai hipotesa nol ya, null hipotesis. Kemudian H1 itu adalah alternatif hipotesis ya, hipotesa yang alternatif. Kalau teorinya begitu, contohnya adalah seperti ini, contoh dari apa sih null hipotesis, apa itu alternatif hipotesis ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk yang kasus yang tadi burning rate ini tadi ya. Ini ya enggak ada. Hipotesa kita untuk null hipotesisnya adalah mu-nya sama dengan 50 cm per detik. Nah, tepat di 50 itu hipotesa nolnya, null hipotesis. Nah, sedangkan alternatifnya berarti yang tidak gitu ya. Jadi lawan dari null hipotesis. Jadi ibaratnya nol itu mungkin A gitu ya. Maka alternatifnya adalah yang bukan dari A gitu. Jadi mu bukan 50. Atau ini disebut sebagai two-sided alternatif dua sisi, karena kalau tidak 50 itu berarti bisa 50 ke atas atau 50 ke bawah gitu ya. Jadi dua sisi. Nah, kita juga bisa menggunakan atau ada istilah lain yang disebut sebagai one-sided alternative hypothesis, yaitu misalkan untuk H0-nya sama ya, mu sama dengan 50, tapi untuk alternatifnya itu bukan yang dua sisi ya, tapi satu saja. Misalkan yang apakah mu-nya nanti kurang dari 50 atau mu-nya nanti lebih besar pada 50 gitu. Itu alternatifnya. Oke, bisa dipahami?
nanti gambarannya sebenarnya ya paling banyak itu Bapak Ibu dalam alternatif dalam hipotesis itu sebenarnya kita jumpai bentuk kurva distribusi normal nantinya. Ya, seperti itu. Bentar, nanti kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi hipotesis itu nanti kita banyak berjumpa dengan ini. Ya, normal ya. Maaf, ini mungkin kalau yang online terlalu cepat. Kemudian normal lagi ya. Kemudian mana lagi? Ya, ini ya. Jadi kurva-kurva lonceng ini akan banyak kita jumpai dalam pengujian hipotesis ini ya. Oke, saya kembali ke depan lagi di sini. Sebentar. Maaf. Ini jam 10. Oke, ini ya tadi ya terakhir. Nah, sekarang teori-teorinya pengujian itu adalah berdasarkan a procedure leading to a decision about a particular hypothesis. Jadi kita melakukan suatu prosedur ya untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu benar atau tidak. Prosedur ini, hypothesis testing procedures, rely on using the information in a random sample from the population interest. Artinya didapat dari data ya. Kalau informasinya, nah ini sekarang, kalau kapan suatu hipotesis itu benar, true, kapan salah gitu ya. Jadi jika informasinya adalah konsisten dengan hipotesis, maka kita dapat menyimpulkan hipotesisnya benar. Sedang jika informasinya adalah tidak konsisten, berarti kita menyimpulkan hipotesisnya adalah salah gitu ya. Jadi nanti dalam pengujian nanti kalau misalkan kata-katanya ada tidak konsisten, Bapak. Konsisten tidak konsisten gitu ya. Sehingga nanti kalau benar ya kalau asumsinya tadi hipotesisnya adalah sesuai atau konsisten dengan apa yang dihipotesiskan gitu ya, maka dia adalah benar. Nah, tapi kadang kalau kebalikannya kita sebut salah ya. Sehingga kita bisa reject, kita bisa tolak gitu. Nah, semisal seperti ini, data yang 50 cm per detik tadi kita buat sebagai suatu garis bilangan seperti ini. Gitu. Jadi di sini adalah nilai rata-rata dari data kita, data yang diambil ya. Sampelnya misalkan sekitar 50 gitu ya. 48,5 ini yang terlalu tinggi, 51,5 terlalu kebalik ya, 48,5 terlalu rendah, 51,5 terlalu tinggi. Maka bisa dikatakan kalau data-data kita itu ada di sini konsisten gitu ya, maka kita sebut dia file to reject. Jadi kita tidak bisa menolak dari H0 bahwa hipotesisnya adalah benar. Tapi kalau data kita adalah justru di sisi sebelah sini dan sebelah sini, maka kita reject gitu ya, bahwa data itu tidak sesuai, tidak akurat. Nah, di sini ada istilah yang tadi saya bilang error tipe 1 sama error tipe 2 gitu ya. Bahwa kalau kita kita menolak hipotesis, kita menolak H0 padahal dia memang benar sebenarnya. Nah, itu berarti kita melakukan error ya, disebut sebagai error tipe 1. Oke, saya ulangi ya, mungkin kalimatnya dipahami secara baik. Rejecting, menolak dari H0 gitu ya, pada saat dia adalah benar, itu adalah error tipe 1. Error tipe 1. Jadi H0-nya benar gitu ya, tapi kemudian di reject, disalahkan, itu tipe error 1. Mungkin gambarnya yang kita coba kilas balik yang di slide saya yang dulu yang ini. Nah, ini ada gambar ini ya. Ini mungkin masih ingat gambar ini ya. Hipotesa dari Pak Dokter ini itu you're pregnant ya. Artinya kan dia mengatakan bahwa ini adalah padahal kan sudah jelas gitu ya, tapi dia mengatakan yang mereject gitu istilahnya. Sehingga
ya dia tipe 1 error ya, atau disebut false positif nanti istilahnya. Nah, sebaliknya nanti kita lihat definisi yang kedua ini, saya besarkan lagi. Kalau kita hipotesis nol kita salah, gitu ya, tapi kita tidak menolaknya, failing to reject dari hipotesis tersebut, maka kita sebut type 2 error. Di mana kita nanti mengatakan kita menerima, kita menolak, itu berdasarkan data, ya. Jadi contoh misalkan hipotesis nolnya itu adalah di mu sama dengan 50 gitu ya. Tapi ternyata oh jangan mu-nya saya ambil nilai lain 45 misalkan begitu ya. Tapi padahal dari data-data kita atau kita membuat suatu hipotesis bahwa mu-nya adalah 45 gitu ya. Itu H0. H0-nya mu sama dengan 45. Tapi data-data yang muncul ternyata angka-angkanya berkisar antara 50-an mu-nya gitu ya. Berarti kan terjadi error. Error yang disebabkan salah dalam memberi hipotesa gitu ya. Hipotesanya tadi apa mu sama dengan 45. Kenyataannya bukan di situ. Nah, itu berarti type 2 error. Kalau type 1 error itu kita tetapkan mu sama dengan 50 begitu ya. Tapi data-datanya yang terjadi meleset gitu ya. Sehingga kita kan berarti rejecting dari hipotesis H0 kita gitu ya. Nah, itu disebut sebagai type error tipe 1 gitu ya. Kesalahan yang modelnya tipe 1 gitu. Nah, di sini ada bagaimana kita nah ini decision-nya Bapak-bapak Ibu. Decision bahwa kalau kita tidak menerima H0 gitu ya, maka ini berarti kalau H0-nya ternyata benar itu type 1. Tapi kalau memang benar salah dan kita reject itu oke ya, tidak error. Sebaliknya juga kita tidak mereject H0, H0 itu padahal benar, yaitu oke benar gitu ya. Tapi kalau H0-nya itu kita salah menentukan, tapi kita tidak merejectnya gitu ya, maka itu kita katakan error tipe 2. Nah, di sini ada suatu parameter disebut sebagai alpha yang sering disebut sebagai level significance. The type 1 error probability is called the significant or the alpha error or the size of the test. Oke, di sini contoh bagaimana alpha. Jadi di sini alpha adalah level signifikan, level kepercayaan, level nilai alpha ya. Jadi misalkan alpha itu adalah berapakah P dengan mu sama dengan 50 jika data-data itu adalah kurang dari 48,5 ya, ditambah dengan misalkan data-data itu 51 dengan mu 50 data-datanya 51,5 gitu. Maka dihitung dengan menggunakan ini apa namanya? Normal ya. Kita rubah dalam bentuk normal. Nilai 48,5 dikurangi nilai min-nya dibagi dengan nilai apa ini kemarin deviasinya gitu ya 0,79 didapatkan minus 1,9 sampai 1,90. Nah, berarti nilai alfa itu adalah untuk nilai normal yang sebenarnya nilai normalnya adalah 48,5 dengan min-nya 50 dan standar deviasinya 0,79 gitu ya Bapak-bapak Ibu. Didapatkan angka ini 0,028717 ya. Loh 190 untuk apa? 190 itu untuk dicarikan di distribusi normal standar ya kan. Ya karena kita menggunakan Excel barangkali mungkin nggak usah dikonvert ke 1,9 enggak apa-apa kan ya. Tapi masukkan aja 48,5 dengan min 50, standar deviasi 0,79, nantilah hasilnya 0,028717 sama gitu. Nah, sehingga didapat di sini tingkat kepercayaannya adalah 0,057434. Nah, itu sebenarnya begini, apa sih yang dimaksud dengan alfa gitu? Gambarnya kan begini. Misalkan 50 itu adalah mu-nya ya. Kemudian kan saya mundur lagi peluang bahwa
nilai rata-rata atau data itu adalah kurang dari 48,5, jika mu-nya 50, itu kan artinya area yang di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang area di sini. Ini areanya adalah 0,0287. Sedangkan area yang digambarkan oleh peluang ini adalah 51,5 ke atas, itu adalah area yang ada di sini. Nah, sehingga apa yang disebut sebagai alfa, yang tadi disebut sebagai tingkat kepercayaan ya, bahwa H0 kita tadi apa? Mu adalah di 50 gitu ya. Kita dapatkan angka ini di alfanya 0,05. Jadi tingkat kepercayaan 0,05 gitu ya. Di mana peluang bahwa type 1 error kita adalah 0,05. Berarti kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mereject H0 kita. Berarti H0 kita benar gitu ya. Dengan tingkat kepercayaan ini tadi. Kalau kita baca peluang type 1 errornya gitu ya, 0,05. Peluang type 1 error gitu. Berarti kan sama aja dengan peluang kita mereject H0 jika H0 itu benar gitu ya. Jadi angkanya cukup kecil gitu. Itu yang dimaksud dengan signifikan level ya. Jam 10. Nah, kalau untuk yang peluang dari type 2 error itu digambarkan di sini dinamakan sebagai beta ya. Jadi tadi kan alfa, di sini beta. Dengan rumusan seperti ini ya. Jadi sekarang kita mengecek di dalam range dari di dalam suatu nilai ya. Cuma begini, kalau kita lihat kan hipotesa kita adalah yang ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Hipotesa kita adalah pada saat mu sama dengan 50. Tapi sekarang kita menguji ya dengan suatu hipotesa yang baru yang kita sebut H1, cuma mu-nya 52. Berarti kan kondisi yang bukan di 50. Berarti dia betul tadi ya, H1 adalah yang bukan di bukan H0 kan gitu. Jadi misalkan di sini 52 gitu. Di sini dihitung berapa betanya gitu ya. Untuk kasus 52 kita dapatkan tapi yang di dalam gitu ya. Gimana ya bilangnya ya? Kalau yang H0 yang alfa itu adalah kita yakin bahwa yang di tengah itu adalah nanti mestinya yang bagus itu kan yang tengah ya Bu ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau alfa itu 0,05 berarti sisanya 1 minus 0,05 ya. Berarti 0,94 sekian gitu mestinya. Itu tingkat kepercayaan, tingkat kebenaran dari H0 kita gitu. Nah, tapi kalau di sini adalah tingkat ketidakbenaran dari H1 gitu ya, atau kita mau mencoba bahwa kalau kita dengan tetap asumsi H0 ada di mu sama dengan 50, maka H1 adalah misalkan 52 begini. Nah, terus apa yang dicari gitu ya? Dicari seperti ini. Untuk range-nya perhatikan tadi kan 48,5 51,5 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk 52 kita dapatkan beta adalah 0,2643. Jadi melesetnya besar gitu ya. Yang harusnya benar kan ya. Kalau mu-nya 50 mungkin kita akan mendapatkan gini misalkan ini kan berarti 50. Barangkali kita akan mendapatkan hasil 0,94 gitu. Tapi kalau kita menggunakan mu-nya 52, tapi range kiri kanannya tetap, jadi tetap 48,5 sampai ini 51 ini ya. Jadi kan gini maksudnya, kalau H0-nya itu kan antara 48 sama 52 itu yang ini ya, yang 0,94 yang ini semua. Tapi karena kita menggunakan yang H1 alternatifnya, mu-nya adalah 52, berarti kurvanya ini, tapi batasnya tetap di 48,1 sampai sini ya tadi 51
51,5 gitu. Maka luasannya menjadi berkurang. Ya benar berarti bahwa total peluang yang ada di daerah yang diarsir ini, gitu ya, itu adalah 0,2643. Artinya apa? Yang bukan dari mu sama dengan 50 mestinya peluangnya makin mengecil ya, atau kita tidak bisa tidak bisa mereject data di mu sama dengan 50-nya gitu. Bahwa di 52 makin mengecil. Tapi kalau yang di H0 nanti itu yang besar. Berarti kita tidak mereject itu gitu ya. Jadi maksudnya peluang errornya ya kecil ya 0,26. Cuma di sini karena kita menggunakan 52, maka beta kita adalah 0,2643 gitu. Nah, kemudian loh tadi kejauhan sih ngambilnya ya 52 gitu kan. Bagaimana kalau mu-nya 50,5 yang makin mendekati 50 gitu. Nah, kita contoh di sini kita dapat sebenarnya beta kita menjadi lebih besar ya. Hampir mendekati yang sebenarnya. Yang sebenarnya 485 sampai 51,5 kan 0,94 ya. 0,94 itu dia dapat dari ini 1 dikurangi 0,05 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dapat angka yang lebih besar lagi, hampir mendekati 0,94 ya, 0,89 di sini. Nah, ya tidak masalah ya. Berarti kita mengambil suatu sampling seperti itu. Gitu. Nah, ini contoh yang tadi, sehingga di sini kita mendapatkan suatu ya kalau bisa kita katakan di sini adalah kalau kita menggunakan range 48,5 sampai 51,5 dengan data sampel seperti ini ya, kita dapat alfa, beta untuk mu-nya 52, jadi untuk yang H1 ya, di sini adalah H0-nya 0,0576 gitu. Seperti itu untuk hipotesis ini nanti mohon dipelajari atau ya paling enggak dipahami saja bahwa hipotesis ini sebenarnya penting sebenarnya ya dalam riset apapun termasuk S1 maupun di S2 atau bahkan di S3 gitu. Tapi di sini ada beberapa istilah-istilah, ada beberapa contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Jadi di sini termasuk di sini ada P value, berapakah jumlah is the small level of significance that would lead to rejection of the H0 ya, dari suatu data. Ini parameternya yang kemudian digunakan untuk apakah reject atau tidak gitu ya. Rumusnya seperti ini. Oke. Ya balik ke kurva normal gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ini masih tetap angkanya menggunakan yang 50 dengan nilai antara 48 sampai 51 ya. Itu didapatkan nilai-nilai yang kisarannya peluang dia antara 0 sampai 1 gitu. Seperti ini. Oke, yang lainnya mohon dipelajari ya. Ini saya kira untuk sampling tes statistik, karena kita kan kalau sampling kemarin minggu yang lalu itu kita menggunakan per akar n ya Bapak Ibu, untuk jumlah n yang tertentu. Kemudian ya saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain-lainnya ini tolong jadi tetap ya di sini ini H0-nya. Kemudian ini untuk menguji statistiknya, kriteria rejection-nya, kita dapat alfa, dapat beta, ya. Kemudian ini untuk P value, ya, yang persamaannya sebenarnya mengikuti berapa nilai dari Z0-nya. Tadi tipe 1 ya Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk yang min-nya. Yang di sini untuk tipe 2 error. Tapi ya ini tadi saya mungkin terus terang saya juga ada beberapa yang saya lupa. Tapi
pada prinsipnya untuk yang tipe 2 error itu kita memilih H1-nya itu berapa, di kondisi berapa yang tidak sama dengan hipotesa di nul hipotesis kita ya. Misalkan nul hipotesis kita di tadi contohnya di 50 gitu ya. Maka yang untuk H1-nya kita pilih misalkan di 52 atau 50,5. Di sini ada teknik untuk memilih ukuran sampel karena nanti variasinya menjadi berubah ya karena ada akar N di sini. Oke. Tapi saya rasa saya skip saja karena urutannya sebenarnya gitu-gitu aja untuk di bagian hipotesis ini. Tentukan H0-nya, biasanya ambil rata-ratanya, kemudian lakukan statistik tadi menggunakan ini ya, sini menggunakan T, kemudian membuat suatu alternatif dengan yang tidak sama dengan mu0 dengan suatu range tertentu. Nah, nanti berapa peluangnya yang terjadi. Ini contoh example yang mungkin bisa dipahami ya. Jadi contohnya begini, ada suatu problem. Kemudian sebenarnya min dan sampel standar itu diasumsikan memiliki suatu nilai tertentu gitu ya. Nah sekarang sebentar saya baca dulu. Ini ada data sebenarnya yang dia dapatkan 0,8, 0,8 dan seterusnya. Maka sekarang disuruh membuat suatu berapakah kepercayaan sampai misalkan untuk mendapatkan misalkan alfanya sama dengan 0,05. Ini nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, mungkin di sini nanti ada di bagian belakangnya ya. Data ini kita cari min sama standar deviasi. Standar seperti itu. Ini dia, X-nya berapa. Kemudian hipotesisnya tadi 0,82 adalah hipotesisnya ya Bapak-Bapak Ibu. Karena di sini kan sebentar. Data ini kalau dihitung ini tambah ini semua dibagi dengan 15 ya, hasilnya 0,83725. Kemudian deviasinya untuk kasus ini didapatkan 0,02456 ini ya. Nah, sekarang hipotesisnya bukan di 0,83725 tapi di 0,82 karena mungkin pengamat statistik yang melihat data ini itu dia punya suatu hipotesis ya, dia memiliki suatu kesimpulan awal bahwa memang data yang ada di sini ya, terlepas dari ini ceritanya seperti apa, mungkin kalau cerita kita bisa skip atau kita bisa asumsikan dia untuk di kasus teknik elektro gitu ya, bahwa nilai ini memiliki mu 0,82 gitu kan ya. Padahal sini kan 0,83 nih Bapak-Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak apa-apa, itu adalah hipotesis kita. Jadi di example 96 ini nul hipotesisnya adalah di 0,82 ya. Alternatifnya adalah lebih karena di sini mungkin menggunakan satu sisi ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan lebih besar 0,82, maka diuji dengan rumusan seperti ini. Ini untuk mencari dalam bentuk apa? Dalam bentuk normal ya, dalam bentuk normal standar ya, normal standar. Jadi nilai yang tadi rata-rata apa namanya? Sampel ya 0,83725 dikurangi dengan hipotesisnya mu0 0,82 dibagi dengan standar deviasi. Tapi standar deviasinya dibagi dengan akar N karena N itu adalah jumlah data ya, jumlah dari sampelnya akar N ini didapatkan T0 dan 2,72. 2,72 itu adalah nilai dalam nilai untuk yang kita ambil untuk di Z ya, atau di distribusi normal standar gitu ya, 2,72. Bukan peluang ya, 2,72. Itu kita cek di standar. Nah,
Kemudian dari data ini baru kita bisa dapatkan nanti bahwa ternyata kalau kita ambil di range 2,624 sampai 2,7, kita dapat alfa itu asumsi 0,05 gitu ya. Maka kita akan dapatkan nilai P di sini ada 0,008297. Nah, kemudian di sini, nah ini mungkin kesimpulannya tidak secara detail karena dia menggunakan software Minitab di sini untuk mencari P value. Didapat P value-nya ini tadi ya. Kemudian interpretasinya seperti ini. There is strong evidence to conclude that the mean coefficient of restitution exceed 0.52. Jadi seperti itu hasil dari yang didapatkan di example 9 minus 6 ini ya. Jadi ternyata data ini mendapatkan alfa. Alfa itu tadi berarti kan yang di luar ya, yang di luar dari nilai min kita gitu ya. Jadi yang kita reject. Jadi oke, dia strong evidence gitu ya. Berdasarkan data yang didapat itu dapat disimpulkan bahwa nilai min koefisiennya itu ya dekati 0,82 gitu ya. Seperti itu nanti. Nah, sekarang terakhir ya, saya ada rapat juga untuk wah ini saya lupa. Kita membutuhkan suatu nilai tadi P value. Bentar, saya lupa lagi. Di sini ya, P value is the smallest level of significance. Jadi nilai terendah dari alfa ya, level of significance kan alfa yang mengarah ke rejection dari H0 ya, dari suatu data. Jadi rumusnya seperti ini tadi, maka kita bisa dekati dengan kalau kita menggunakan data sampling berupa T gitu. Kita melakukan tes yang nanti rumusnya mungkin agak tetap dalam ini ya Bapak Ibu ya, dalam distribusi normal, ya, distribusi normal. Cuma ya mungkin gini, saya agak saya nggak nyiapkan sebenarnya, kuncinya sebenarnya di bentuk lonceng distribusi normal gitu ya. Nanti dalam suatu problem itu kita kan ada data, kemudian nanti kita nyari min ya, standar deviasi, oke ya. Kemudian kita punya hipotesis. Nah, kemudian alfa itu kan tadi kalau dilihat di rumus ini kan kita ini ya Bapak Ibu ya. Jadi alfanya mana? Tunggu. Nah, ini ya. Alfa itu adalah luasan di kiri dan di kanan. Kalau dia double side ya, itu adalah dari suatu distribusi normal ini. Nah, kalau di dalam hitungan ini kan tadi ketemunya 0,05 ya, atau 0,06 kalau nggak salah dari total luas kiri dan kanan. Nah, nanti dibalik. Level of significance itu kadang justru yang diketahui. Ya. Misalkan alfanya 0,01, alfanya 0,05 gitu. Nah, nanti kebalikannya, kalau misalkan contoh gambar yang ada di layar ini, kalau ini kan mu-nya 50. Nah, kemudian kalau saya balik sekarang, ini kan 48,5 sama 51,5 kan tadi juga coba-coba gitu ya, sehingga didapatkan angka 0,06. Berapa di 0,05 ya, ini 0,05. Nah, sekarang dibalik. Kalau saya pinginnya alfanya adalah 0,01 gitu ya, maka berapa batas bawah dan berapa batas atasnya gitu. Atau kalau saya mau level of signifikan itu adalah 0,05 gitu ya, berarti berapa gitu. Kalau kita lihat di sini kan tadi ketemu 0,05 itu pada nilai 485 sama 515 ya, 448,5. Mungkin ya dekat-dekat ini ya untuk mendapatkan tepat nilainya adalah 0,05, alfanya adalah 0,05. Ya, itu yang nanti sering terjadi dalam
perhitungan-perhitungan yang ada di permasalahan yang kita lihat nanti contoh-contoh soalnya ada di sini. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu cara menghitungnya gitu ya? Ya itu nanti sebenarnya kan dibalik gitu ya. Alfanya diketahui, justru range-nya kita cari. Nah, di sini ada perhitungan-perhitungan yang mungkin ini ya, apa namanya? Misalkan seperti di sini berapa ukuran sampel yang tepat ya bila kita menggunakan metode yang 2 sisi atau menggunakan 1 sisi. Yang jelas ya monggo nanti dilihat dari example-examplenya ya, contoh-contohnya. Ya harus paham apa fungsi normal ya, normal distribution itu kuasai dulu itu. Nanti kalau misalkan soal-soal seperti ini pasti akan bisa ngerjakan gitu ya. Saya rasa itu saja dulu, yang lainnya saya skip dulu ya, atau mungkin monggo dipelajari dulu sendiri-sendiri. Tapi itu kira-kira dari kesimpulan yang kita dapatkan dari bab 9 ini ya tentang tes. Mohon dipelajari. Ini sebelah ya, ada bubar. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini ya. Untuk bab 7 sama 9. Menyisakan nanti yang 2 lagi untuk yang 10 sama 13. Bentar, kita ngintip sebentar. 10 ini masih berkaitan dengan hipotesis ya. Cuma di sini ada 2 sampel sehingga sampelnya saling berinterferensi seperti ini. Ya, modalnya sebenarnya fungsi distribusi normal tadi gitu ya. Jadi mohon benar-benar kuasai itu. Kemudian nanti ada, nah ini yang sangat terkenal di dalam pengujian Bapak-bapak, namanya t-test. Ada macam-macam sebenarnya. Dulu istri saya waktu di farmasi itu ada student t-test namanya gitu ya. Jadi pengujian untuk menguji apakah suatu data itu layak atau tidak gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas tentang t-test. Ada banyak sebenarnya seperti tes-tes yang ada di statistik. Nah, cuma yaitu tadi karena kalau kita di elektro ini ya, bentar saya. Ya nanti kita yang 13 ANOVA ya. Nanti kita baca mungkin minggu depan fokusnya di t-test sama ANOVA saja. Saya coba siapkan Excel aja supaya nanti biar bisa menjelaskan ini karepe apa sih gitu ya. Ini maksudnya apa studi ANOVA ini. Ya, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu ya. Ya, tambah rumit ya, tambah suntuk materinya. Kalau yang di awal-awal masih menarik gitu, masih apa? Melempar dadu, melempar koin gitu. Tapi makin ke sini, makin ke sana gitu ya. Makin ke sini ilmunya makin, tapi memang begitu ya. Statistik itu memang kompleks gitu ya. Ya sebenarnya harapan yang benarnya sih sebenarnya bahwa yang kita lakukan itu sudah benar gitu. Apalagi nanti tesis bapak-bapak ibu-ibu ini nanti dipublikasikan gitu ya, ditulis di jurnal apa di conference gitu kan. Ya kalau misalkan salah gitu ya dalam mengambil asumsi, salah mengambil itu kan juga jelek jadinya nanti misalkan wah ini duga-dugaan yang mungkin tidak ada dasarnya gitu ya. Kita bicara data gitu. Fakta gitu ya, bukan suatu hasil yang direkayasa misalnya seperti itu. Lebih mungkin teman-teman yang dari telematika mungkin ya, mungkin topik-topiknya yang atau yang mungkin ada berhubungan dengan AI dan sebagainya menggunakan distribusi tertentu ya untuk menguji apakah data-data tersebut memang benar gitu, apakah data-data tersebut memang
bisa digunakan untuk penelitian gitu. Oke, saya rasa itu dulu saja perjumpaan kita hari ini. Saya rasa kita akhiri dulu ya. Untuk pengumuman UTS